Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat panjang umur, dan yang tak kalah penting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam masjid ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Semoga aktivitas yang kita lakukan ataupun yang belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat untuk khatib sendiri dan juga para jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah wa jinabun nawahi. Faqad fazal muttaqun. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema pada hari ini, pada Jumat ini yang akan saya sampaikan adalah untuk kita selalu berzikir kepada Allah, syukur dan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema ini kita pernah mendengar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Rasulullah bersabda, "Ya Muaz, la tada' an taqulu bi duburi fi salati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Ini nasihat Rasulullah untuk Muaz bin Jabal. Berarti kalau sudah nasihat Rasulullah berarti bukan khusus untuk Muaz bin Jabal saja, termasuk kita kaum muslimin pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah." Jadi siapa yang mencintai sunnah Rasulullah nanti akan bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian ya rahimakumullah. Jadi nasihat Muaz bin Jabal ini yang pertama adalah Allahumma a'inni ala zikrika. Wahai Allah, bantulah kami untuk selalu mengingat Engkau. Jadi kita untuk mengingat Engkau, mengingat Allah ini adalah mohon bantuan dari Allah. Karena kalau tidak mohon bantuan dari Allah, maka itu adalah pasukan-pasukan syaitan yang akan menggoda kita agar lupa dengan Allah. Kalau orang yang orang beriman, orang Islam, ketika dia digoda oleh setan, maka dia akan lupa kepada Allah. Kalau sudah lupa kepada Allah, maka akan meninggalkan hukum-hukum Allah, meninggalkan syariat Allah. Para seorang pejabat banyak yang menjadi pimpinan, siapapun menjadi karyawan itu dengan sumpah jabatan demi Allah dengan Quran.
Tapi setelah menjadi pejabat itu sering banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mengapa? Karena dia lupa dengan Allah. Kenapa dia lupa? Karena digoda oleh setan. Setan menggoda. Targetnya bikin manusia lupa. Kalau dia sudah lupa, akan meninggalkan hukum Allah. Seorang anak bisa membunuh ibunya karena dia lupa dengan Allah. Seorang bapak bisa durhaka terhadap orang tuanya juga karena meninggalkan hukum Allah. Allah berfirman, istahwaza alaihim sultan zikrullah. Jadi setan itu menguasai manusia. Setelah dikuasai, dia akan lupa, sengaja dia akan lupa pada saum zikrullah, akan dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hibbus syaitan. Ya, jadi itu adalah gerombolnya pasukannya setan yang akan membujuk merayu agar manusia lupa dengan Allah. Di lain ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu itu akan menyebabkan kamu lupa kepada Allah. Dengan harta manusia bisa lupa dengan Allah. Dengan anak bisa lupa dengan Allah. Apabila manusia melakukan hal yang demikian, faulaika humul khasirun, berarti itu orang-orang yang merugi. Banyak terjadi penyimpangan yang ada di alam dunia ini karena dia lupa kepada Allah, tidak menjalankan sholat yang diperintahkan oleh Allah karena dilupakan, dibujuk oleh syaitan agar lupa kepada Allah. Kalau orang sudah lupa kepada Allah, koridor-koridor agama, syariat-syariat akan ditinggalkan. Itu yang pertama, doanya yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal agar Allah selalu membantu untuk mengingat Allah. Yang kedua adalah wasyukrika. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Kita minta bantuan agar Allah membantu kita agar selalu bersyukur. Karena kalau manusia diberikan nikmat biasanya lupa. Diberikan nikmat oleh Allah lupa. Tanda rasa syukur biasanya diucapkan dengan lisan. Atau di hatinya dia mengucapkan syukur, tapi dia tidak mengucapkan dengan lisannya. Di hatinya dia bersyukur, tapi di lisannya dia tidak mengucapkan. Atau kedua-duanya, di hatinya dia mengucapkan syukur, tapi di lisannya juga mengucapkan syukur dengan kalimat alhamdulillah. Tapi dia tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan kegiatan, hanya mengucapkan alhamdulillah di hatinya, lisannya mengucapkan alhamdulillah, tapi pribadinya tidak melakukan kegiatan untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Ada orang ketiga-tiganya dia lakukan. Dia ucapkan di hati, dengan lisannya juga ucapkan, tindakannya juga dilakukan. Contohnya sholat Jumat. Sholat Jumat kalau dia bersyukur kepada Allah, khotib belum tiba, dia sudah datang. Karena dia rasa syukur kepada Allah diberikan kesehatan, kenikmatan. Ada yang datang sebelum khotib datang, dia itu datang. Kenapa? Rasa syukurnya dia tampakkan secara zahir. Ada yang setelah khotib sudah naik baru datang. Ya, baru datang. Ada juga yang di dalam kegiatan sholat Jumat dia berbicara. Ada juga tidak berbicara, dia tidur. Jadi rasa syukur ini, Bapak hadirin sekalian, perlu kita mohon bantuan dari Allah agar Allah membantu kita untuk mengucapkan rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Allah agar selalu diberikan, agar kita meningkatkan rasa terima kasih atas nikmat. Karena orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan, kadang-kadang lupa. Bahkan Nabi Allah Musa mengingatkan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru nikmatallahi alaikum iz anjakum min ali fir'auna
yasumunakum su'al adzab, yusabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Jadi Nabi Allah Musa itu mengingatkan kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah ketika kau diberikan keselamatan di saat pasukannya Fir'aun akan menangkap kau. Jadi kalau pasukannya Fir'aun setelah kita ditangkap, yuzabbihun, dipotong Pak. Ada yang dipotong lehernya, ada yang dipotong tangannya, dipotong. Ada anaknya dipotong semuanya. Wa yastahyuna nisaakum, wanita-wanitanya dilecehkan. Ini diselamatkan oleh Allah. Dengan Allah perintahkan Nabi Allah Musa untuk memukul lautan menjadi daratan. Karena di pasukannya sudah ada Fir'aun di situ. Di batasnya sudah ada laut. Allah perintahkan itu. Pukul lautan menjadi daratan. Pasukannya Nabi Allah Musa selamat dari kejaran Fir'aun yang sangat kejam. Nah, ini agar selalu bersyukur. Nah, lanjutan dari ayat itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita kufur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka azab yang sangat pedih, Bapak hadirin sekalian. Nah, jadi kita adalah rasa syukur ini diperintah oleh Allah ya, atas segala nikmat. Jadi lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Ada orang yang rutin tuh ya, seribuan kalimat diucapkan alhamdulillah karena rasa syukurnya dengan lisannya. Dengan perbuatan dia menjalankan taat kepada Allah, dengan perintah-perintahnya dikerjakan. Ini membuktikan bahwa rasa syukur terungkap pada dirinya. Kalau kita lihat, kita punya mata, kita punya telinga, kita lihat saudara-saudara kita yang tidak punya mata, dia buta. Dia punya telinga, dia tidak mendengar saudara kita itu. Ada yang nggak punya tangan, tangan kanan nggak punya, tangan kiri juga nggak punya. Ada semuanya nggak punya, tapi kita semuanya diberikan. Rasa syukur kita kepada Allah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah. Yang terakhir adalah wa husni ibadati. Kita mohon kepada Allah agar kita dibantu untuk melakukan ibadah yang terbaik. Karena dengan ibadah yang terbaik ini adalah syarat mutlak untuk kita berjumpa dengan Allah. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Jadi untuk berjumpa dengan Allah memiliki amal yang baik. Amal kita ini yang baik-baik kita kerjakan. Ya, segala sesuatu yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan sesuai syariat agama, yang kecil yang besar itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nyata ayatnya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, ini adalah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang berbuat dosa di suatu tempat yang tak terlihat. Padahal di setiap lokasi yang terjadi, yang ada, itu dia bisa menyaksikan. Bahkan pohon pun bisa menyaksikan yang kita lakukan. Ya, karena pohon itu ada ditugaskan dia bertasbih kepada Allah. Ini pohon nih, kadang-kadang kita berbuat yang tidak dilihat orang, tapi disaksikan oleh alam. Ada orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membunuh orang. Dia bunuh dengan cara setelah dia manusianya meninggal bahkan dibakar. Halus tanpa bekas itu jadi menjadi debu. Dia bisa selamat dari hukum dunia. Dia taubat kepada Allah, dia mengakui dulu saya pernah bakar orang. Nah, ini amaliyahnya ini yang buruk dilakukan. Itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ya. Kita dengar kisah pelepah korma di saat Rasulullah naik mimbar. Itu pelepah korma nangis. Karena biasanya dijadikan senderan oleh Rasulullah, itu pada saat itu tidak dijadikan lagi, dia nangis. Nangis tanpa henti itu. Akhirnya Rasulullah bertanya, kamu mau apa?
Apakah kamu mau bersama saya? Kalau sekarang saya tidak bersama engkau lagi, tapi nanti engkau akan di surga. Baru dia diam. Jadi semua pohon ini, ya, dia taat kepada Allah. Ada yang bertasbih. Sabahalillah, ma bis samawati wa ma fil ardh. Jadi makhluk itu, alam ini bertasbih, pohon-pohon bertasbih, rumput-rumput bertasbih. Makanya ada di dalam, kalau alam kubur itu ada yang menanami pohon. Itu selama pohonnya bertasbih, itu mohon dapat ampunan. Jadi apapun yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Jadi Mu'az bin Jabal ini adalah diberikan doa oleh Rasulullah. Ya Mu'az, jangan kau tinggalkan setelah selesai sholat. Doanya itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu ingat engkau, untuk selalu bersyukur kepada engkau, dan untuk menjadikan ibadah kita yang terbaik. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal, agar kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabashir bi'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma hdina min indik wa biz alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wal bisna libasa afika wa afiatika fid din wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha 'azim yashkurkum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.